Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Morok Arya Putra, kelas 9B, absen 22. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang seni patung. Patung diartikan juga sebagai plastik art atau seni plastik. Patung berbentuk 3 dimensi sehingga bisa dilihat dari berbagai arah. Patung memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi personal. Yang kedua, fungsi sosial. Yang ketiga, fungsi fisik. Karya patung sebagai fungsi personal diciptakan untuk kepentingan pribadi, sebagai ekspresi perasaan atau kepentingan religi. Misalnya, Borobudur untuk agama Hindu. Patung sebagai fungsi sosial diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau pahlawan besar dalam suatu bangsa atau kelompok. Misalnya, patung monumen. Patung sebagai fungsi fisik bernilai estetika. Artinya, patung dibuat semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Misalnya, patung-patung hiasan pada taman. Bentuk dan jenis patung ada 2. Yang pertama, imitatif atau realisme. Yang kedua, non-figuratif atau abstrak. Patung imitatif atau realisme merupakan tiruan dari bentuk alam, seperti manusia, tumbuhan, atau hewan. Contoh patung realis adalah patung Bung Karno di Gelora Bung Karno. Patung non-figuratif atau abstrak secara umum meninggalkan bentuk alam. Patung yang tidak menampilkan bentuk-bentuk yang dapat dikenali dan tidak menggambarkan bentuk-bentuk alam. Bahan-bahan membuat patung ada 5. Yang pertama, bahan lunak, misalnya tanah liat dan plastisin. Bahan ini mudah dibentuk, namun ada keterbatasan ketika ingin berkarya yang lebih besar. Bahan sedang, misalnya kayu waru dan kayu randu. Bahan yang tidak lunak namun tidak keras juga. Yang ketiga, ada bahan keras, misalnya kayu jati, batu granit, dan marmer. Yang keempat, bahan cor atau cetak, misal saja semen, pasir, gips. Dan kita juga bisa menggunakan bahan-bahan lain yang ada di sekitar atau benda bekas, misalnya kertas. Alat-alat membuat patung diantaranya pucir, meja putar, alat pahat, sendok semen, dan alat las. Teknik membuat patung ada 5. Yang pertama, pahat. Teknik ini dilakukan dengan cara mengurangi bahan. Yang kedua, bucir. Teknik ini dilakukan dengan cara membentuk bahan dengan cara mengurangi atau menambah bahan. Yang ketiga, cor. Cor ini dilakukan dengan cara mencetak adonan seperti semen. Yang keempat adalah teknik cetak. Teknik ini mencetak bahan, misalnya tanah liat. Dan yang terakhir ada assembling atau merakit. Teknik ini dilakukan dengan cara menyambung bahan-bahan lain, misalnya logam atau kertas, menggunakan alat las atau lem. Langkah-langkah membuat patung dibagi menjadi 2 jenis tergantung bahannya. Yang pertama, bahan lunak. Langkah-langkahnya adalah membuat sketsa, menentukan bahan, misal saja tanah liat. Lalu tempatkan tanah liat pada meja putar. Bentuk bahannya dengan cara dipijati hingga menjadi bentuk yang diinginkan. Dan sempurnakan dengan alat bantu seperti bucir. Yang kedua adalah bahan keras. Yang pertama sama, yaitu membuat sketsa. Lalu siapkan balok kayu atau batu sesuai ukuran. Pindahkan gambar atau pola di atas permukaan bahan. Selanjutnya, lakukan pemotongan untuk mengurangi bahan dan menjadi sebuah bentuk. Membuat hasil lebih detail atau sempurna. Lalu haluskan dengan amplas. Dan terakhir, finishing dengan cat melamin atau akrilik. Demikian presentasi saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.